Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian kami dari kelompok 5, saya Ditya Jani Samitra, Saya Muhammad Fahri Abdillah. Saya Monika Keisha Nurhabibah. Saya Adam Fadil. kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Hukum Islam adalah aturan hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Perbedaan mazhab dalam Islam adalah fenomena yang menarik untuk dikaji. Materi pertama adalah definisi hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan yang mengatur kehidupan umat muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan antar manusia, hablum minan nas dan hablum minallah. Pertama adalah syariat. Hukum Islam, syariat adalah hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim seperti ibadah, muamalah, dan hukum berkeluarga. Yang kedua adalah fikih. Fikih adalah pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Lalu yang ketiga ada istinbat, proses pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber utama hukum Islam meliputi Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' atau kesepakatan para ulama, dan Qiyas atau analogi. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kitab suci umat muslim yang berisi wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh dan pedoman bagi umat muslim. Yang ketiga ada Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang terakhir ada Qiyas atau analogi. Analogi atau perbandingan untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang belum tercantum dalam sumber hukum ulama utama. Lalu ada sejarah perkembangan mazhab. Perbedaan mazhab dalam Islam muncul sering dengan perkembangan ilmu fikih. Para ulama bersepakat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, namun memiliki penafsiran yang berbeda. Yang pertama ada masa awal, di mana masa sahabat Nabi, di mana ilmu fikih berkembang pesat dan banyak ulama memberikan pandangan yang berbeda. Yang kedua ada masa tabi'in, masa setelah sahabat Nabi, di mana para tabi'in atau generasi setelah sahabat melanjutkan pengkajian dan pengembangan ilmu fikih. Yang ketiga ada masa mazhab. Munculnya 4 mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memiliki karakteristik dan penafsiran yang berbeda. 4 mazhab utama dalam Islam. 4 mazhab utama dalam Islam adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki iman atau pendiri yang berpengaruh besar dalam pengembangan ilmu fikih. Selanjutnya adalah perbedaan pandangan dan pendapat antar mazhab. Perbedaan pendapat antar mazhab muncul karena perbedaan interpretasi Al-Quran dan Sunnah serta metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing imam. Yang pertama adalah perbedaan dalam ibadah. Misalnya, perbedaan dalam tata cara sholat, zakat, dan haji. Perbedaan dalam muamalah. Misalnya, perbedaan dalam hukum jual beli, pinjam meminjam, dan perjanjian. Yang ketiga adalah perbedaan dalam hukum keluarga. Misalnya, perbedaan dalam hukum pernikahan, perceraian, dan warisan. Selanjutnya adalah implikasi perbedaan mazhab dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan mazhab memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan dalam menjalankan ibadah, bertransaksi, dan menyelesaikan masalah keluarga. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam Islam, perbedaan pendapat dalam Islam. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran adalah menyadari bahwa tidak semua mazhab memiliki pandangan yang sama.
Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama adalah mampu bekerja sama dan berkolaborasi meskipun memiliki perbedaan pendapat. Yang terakhir adalah keadilan, menjalankan hukum Islam dengan adil dan bijaksana. Pentingnya pemahaman terhadap perbedaan mazhab. Memahami perbedaan mazhab dalam Islam sangat penting untuk menjaga toleransi, persatuan, dan kerukunan antar umat muslim. Yang pertama, toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antar mazhab. Yang kedua, ada persatuan, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antar umat muslim. Tiga, ada kerukunan, menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Empat, ada pengetahuan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam. Upaya menjembatani perbedaan mazhab. Upaya menjembatani perbedaan mazhab dapat dilakukan dengan cara saling memahami, berdialog, dan mencari titik temu. Yang pertama, dialog. Menjalin komunikasi dan dialog antar ulama dan masyarakat dari berbagai mazhab. Yang kedua, kajian. Melakukan kajian dan penelitian ilmiah tentang perbedaan mazhab secara objektif. Ketiga, pendidikan. Mendidik generasi muda tentang pentingnya memahami perbedaan mazhab dalam Islam. Yang keempat, sikap. Mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kesimpulan dan refleksi, perbedaan mazhab dalam Islam merupakan bagian dari kekayaan dan keunikan Islam. Penting bagi umat muslim untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Permasalahan yang pertama adalah peningkatan kriminalisasi. Terdapat tren kriminalisasi yang signifikan terhadap perempuan, pembelaan HAM dan pejuang lingkungan, di mana 95% gugatan pidana dilakukan terhadap mereka. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan implementasi pasal 66 Undang-Undang PLH, mengangkat narasi urgensi implementasi pasal 66 UU PLH melalui penerbitan peraturan turunan atau pelaksanaan peraturan yang sudah ada untuk melindungi perempuan, pembelaan HAM dan pejuang lingkungan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi kelas. Oke, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.